Perjalanan saya selanjutnya mengarungi perairan Sulawesi dengan perahu Sandek. Perahu tangguh yang membawa misi untuk memperkuat ikatan budaya maritim. Dalam perjalanannya, perahu ini singgah di beberapa titik, salah satunya daerah Kendari. Ekspedisi budaya maritim Jejak Petualang dengan perahu Sandek akan menuju ke tempat pemberhentian selanjutnya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Menempuh jarak 1000 km. Dari titik keberangkatan pertama, perahu layar tradisional ini terus melaju membelah gelombang. Karena sudah masuk ke Teluk Kendari, jadi ombaknya sudah mulai kencang. Tapi itu aman, karena di bagian kanan kirinya udah ada namanya sema-sema. Dan di bagian depan itu ada haluan runcing, atau bahasa Mandarnya runcing itu adalah sandek. Ini dia. Ketangguhan perahu khas suku Mandar sudah tidak diragukan lagi. Meski telah hadir sejak ribuan tahun lalu, perahu Sandek masih terus digunakan hingga kini. Desainnya yang kokoh terbukti mampu bertahan melawan terjangan ombak. Ini dia, jembatan gantung Kendari. Kendari ini sering sekali menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari berbagai daerah. Dikarenakan teluknya itu yang aman untuk berlabuh dan juga bertransaksi. Kota Kendari sebagai kota pelabuhan begitu melekat. Karena sejak dahulu telah menjadi tempat persinggahan pelaut untuk menuju ke Ternate dan Maluku. Penamaan daerah ini bahkan berasal dari kata kandai yang berupa tongkat untuk mendorong perahu. Kemajuan Kendari tak bisa dilepaskan dari sejarahnya sebagai tempat singgah para pelaut dari berbagai daerah. Hasil alam dari lautan maupun daratan melimpah ruah. Mana ini Pak, jambu metenya? Oh iya. Oh iya, betul. Nah, ini nih. Jambu mente merupakan salah satu hasil kebun andalan yang ada di Sulawesi Tenggara. Daerah ini menjadi salah satu penghasil terbesar di Indonesia. Oh, ini ada lagi, Pak. Sulawesi Tenggara sendiri telah menyumbang lebih dari 20% mete di Indonesia. Dapat! Sentra produksi mete di provinsi ini terletak di Kabupaten Muna. Biji mete yang dihasilkan kabupaten ini hampir mencapai 3.500 ton setiap tahunnya. Dan kalau semisal busuk, itu nggak apa-apa, karena yang kita ambil cuma bijinya. Budidaya mete ini sendiri mulai dikembangkan oleh masyarakat sejak tahun 1970. Ini karena pohonnya tinggi banget, sekitaran 7 meter, jadi aku harus ikut bareng bapaknya untuk ngambil jambunya. Memanjat pohon yang dapat mencapai tinggi sekitar 15 meter ini tentunya menjadi tantangan ekstra. Tinggi banget, Pak. Aduh, sebentar. Licin banget. Coba saya pegangan di sini ya. Baru segini aja udah tinggi banget rasanya. Tinggi banget ya, Pak? Tinggi. Cabang pohon yang berjarak agak lebar cukup menyulitkan pergerakan saya. Bisa bergerak kamu kalau di sini. Gak bisa gerak. Waduh. Boleh pijakan kaki lagi nggak, Pak? Iya, itu injak. Udah ya? 1, 2, 3. Ya. Aduh. Nanda. Oke. Bisa ya. Nah, pelan-pelan. Di saat saya kesulitan, petani lainnya terlihat begitu lincah memanen mete. Ini tinggi banget sih. Apalagi saya harus menjaga keseimbangan. Dan juga harus pakai alat bantu. Setelah jambu mete berjatuhan, kami mulai memungutinya satu persatu. Kalau di musim panen ini, satu pohon tuh bisa menghasilkan minimal 50 kilo. Kalau dihitung-hitung bisa ribuan ya, Pak ya? Iya, bisa ribuan biji.
puluhan ribuan. Semuanya ini ya Kak. Hasilnya harus dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu. Mete yang sudah terkumpul langsung dipilah di kebun, dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Nah, jadi kita sekarang perlu kupas dulu dari bijinya, karena getah dari bijinya ini bikin gatel ya Pak? Iya, iya. Nah, tapi sayang banget, ini bisa dimakan nggak Pak? Bisa, tapi dicuci dulu atau dibersihkan. Oke, saya pengen coba Pak. Baru kali ini saya mencicipi buah jambu mete. Buah dengan bentuk yang cukup unik. Teksturnya kenyal banget. Ada rasa apel-apelnya. Dan lama-lama tuh kesat di mulut. Dan ini berair banget. Enak sih. Nah, jadi sebelum dikacip, biji metenya tuh perlu dijemur dahulu selama 2 hari. Ini dia. Ini ya, Bu. Penduduk setempat masih mengupas biji mete menggunakan alat tradisional. Alat seperti golok dengan mata pisau cekung berbentuk huruf M yang sesuai dengan bentuk biji mete ini sangat memudahkan untuk mengupasnya tanpa merusak daging bijinya. Sebelum mengkacip, kita harus menggunakan abu di bagian tangan karena getah dari biji metenya ini itu bisa bikin luka. Jadi kita perlu pakai abu dulu di tangan. Tidak begitu. Kasih duduk jambu, kasih duduk. Sini. Tidak begini. Coba. Kasih duduk. Coba. Ya begitu. Sangat sulit untuk mengupas biji dalam keadaan utuh. Saya juga harus berhati-hati terhadap getahnya ketika mengupas. Nah, jadi saya sekarang kacip. Kacip itu untuk membuka kulit kacang metenya. Kulit biji mete mengeluarkan getah yang mengandung racun dan dapat menyebabkan iritasi. Jadi, alasan kenapa biji metenya perlu dijemur dulu selama 2 hari itu supaya kacang metenya itu tidak lengket sama kulitnya. Karena kalau nggak dijemur, itu getahnya nempel. Mete yang telah dipisahkan dari kulitnya dapat langsung dijual kepada para pengepul dengan harga yang bervariasi tergantung kualitas mete. Tempat ini adalah tempat penampungan kacang mente hasil dari para petani daerah sini. Biasanya bisa mencapai hingga 20 ton. Karena di sini tuh semua kecamatan ngumpulnya di sini. Para pengepul mete mengirimkan hasil dari para petani dalam beragam kondisi. Tentunya dengan harga jual yang berbeda. Nah, kalau yang ini udah siap dipasarkan. Biasanya dikirim ke Kendari atau supermarket terdekat. Setelah itu, dari Kendari bisa dikirim ke kota-kota lain. Harga jual mete dapat mencapai lebih dari 100.000 per kilonya. Harga yang dinilai menguntungkan sehingga menjadikan mete ini sebagai mata pencaharian utama sebagian besar warga setempat. Walaupun ukurannya sekecil ini tidak bisa diremehkan, karena ini sangat berharga bagi masyarakat sekitar sampai mancanegara. Ikuti jejak saya, jejak petualang.